Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas alur penetapan nomor induk pegawai bagi ASN, terutama bagi honorer yang diangkat menjadi P3K. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Baik rekan-rekan, dari rilis yang dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara, setidaknya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam rangka penetapan nomor induk pegawai baik untuk P3K, CPNS maupun P3K paruh waktu. Khusus untuk P3K yang terbagi menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, alur penetapan NIP-nya nanti akan sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Baik rekan-rekan, untuk tahapan pertama atau sebelum kita membahas hal itu, rekan-rekan perlu mengetahui bahwa semua proses layanan untuk penetapan nomor induk pegawai, baik untuk calon pegawai negeri sipil maupun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu maupun P3K paruh waktu, itu tidak memerlukan biaya pungutan alias gratis. Jadi sama sekali tidak ada memerlukan biaya di dalam proses penetapan nomor induk pegawai ini, ya, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Baik, setelah rekan-rekan dinyatakan lulus pada tahapan seleksi atau mungkin khusus untuk P3K paruh waktu, setelah rekan-rekan pemerintah daerah rekan-rekan menerima penetapan rincian kebutuhan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu, selanjutnya peserta nanti akan diinfokan, ya, oleh masing-masing pemerintah daerah atau masing-masing instansi untuk mengusulkan dokumen melalui SSCSN. Jadi pengusulan dokumen ini itu nanti akan berbentuk riwayat hidup. Jadi rekan-rekan yang telah lulus menjadi ASN maupun yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu nantinya akan mengisi daftar riwayat hidup yang dapat diakses melalui SSCSN. Setelah itu instansi melakukan verifikasi dokumen. Jadi dokumen yang di-upload melalui SSCSN nantinya akan diverifikasi awal oleh instansi masing-masing, ya. Dalam hal ini kantor BKD atau tim Panselda, panitia seleksi daerah atau panitia lokal yang akan memverifikasi dokumen rekan-rekan sekalian. Setelah dilakukan verifikasi dokumen, selanjutnya instansi atau hal ini BKD akan mengusulkan nomor induk CPNS dan nomor induk P3K ke BKN atau kelengkapan yang disertai dengan kelengkapan dokumen. Jadi saat ini apabila rekan-rekan setelah mengecek layanan Badan Kepegawaian Negara, ya, progres penetapan nomor induk P3K rekan-rekan sekalian masih belum update di informasi BKN, bisa saja memang usulan penetapan NIP itu belum diusulkan oleh instansi masing-masing atau belum diusulkan oleh BKD. Oleh karena memang pada tahapan ketiga, instansi atau dalam hal ini BKD itu mengusulkan nomor induk CPNS dan nomor induk P3K ke Badan Kepegawaian Negara melalui sistem aplikasi. Nah, pengusulan ini tentu disertai dengan kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah BKN menerima usulan nomor induk CPNS dan NIP P3K dari instansi, maka BKN akan memproses berkas usulan dari instansi ini. Nantinya akan dikategorikan mana dokumen yang BTS, mana dokumen yang memenuhi syarat, dan mana dokumen yang TMS. Jadi ini ada 3 kategori yang nanti mungkin akan dikategorikan oleh kantor BKN. Apakah berkas rekan-rekan itu BTS, ataukah memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana dengan berkas yang tidak memenuhi syarat? Maka honorer atau calon aparatur sipil negara yang berkas atau dokumennya tidak memenuhi syarat, nantinya berkas usulan itu tidak dapat lagi diproses untuk penerbitan peraturan
pertimbangan teknis, nomor induk CPNS dan nomor induk P3K. Jadi ini hati-hati rekan-rekan apabila berkasnya TMS, dan biasanya nanti TMS dari pelajaran tahun lalu, TMS ini bisa saja disebabkan oleh karena tidak terkualifikasi dari sisi ijazah ya. Kalau tahun lalu itu ada ijazah dari P3K Nakes yang menyebabkan beberapa ratus honorer yang lulus P3K di bidang kesehatan itu ternyata TMS, oleh karena memang kualifikasi ijazahnya tidak linear dengan apa yang ditetapkan. Jadi biasanya hal-hal ini yang menyebabkan berkas atau dokumen pengusulan NIP itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana rekan-rekan sekalian apabila berkasnya dinyatakan tidak sesuai atau BTS? Berkas tidak sesuai nantinya akan dikembalikan dari BKN kepada instansi masing-masing. Jadi berkas usulan yang tidak sesuai nantinya akan dikembalikan ke instansi untuk diperbaiki. Nah, nanti instansi dalam hal ini BKD atau panitia lokal akan menyampaikan kepada masing-masing peserta jika ada dokumen yang harus diperbaiki. Jadi rekan-rekan sekalian, apabila rekan-rekan statusnya di layanan BKN itu BTS, silakan menunggu saja info dari petugas panitia lokal. Nantinya panitia lokal akan menyampaikan kira-kira dokumen yang harus diperbaiki itu seperti apa. Jadi setelah disampaikan, nantinya lagi instansi akan memverifikasi dokumen dimaksud dan kemudian mengusulkan kembali kepada BKN termasuk kelengkapan dokumen. Jadi ini untuk kategori apabila berkas rekan-rekan dinyatakan BTS. Jadi BTS ini tidak ada masalah oleh karena berkasnya masih bisa diperbaiki. Yang jadi masalah ini adalah apabila berkas rekan-rekan statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat. Karena kalau tidak memenuhi syarat maka sudah dipastikan bahwa berkas rekan-rekan tidak dapat diproses untuk penerbitan pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K. Nah rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana apabila berkas rekan-rekan sekalian itu dinyatakan memenuhi syarat? Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka berkas usul yang memenuhi syarat dapat diterbitkan pertimbangan teknisnya oleh BKN. Selanjutnya apabila pertek oleh BKN itu sudah diterbitkan, maka instansi dapat menerbitkan SK setelah mendapatkan pertek dari BKN. Jadi apabila rekan-rekan sekalian di status layanan, di mola layanan ya, mola bkn.go.id itu sudah statusnya sudah terbit perteknya, maka tahapan selanjutnya adalah penerbitan SK yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Instansi akan secara otomatis menerbitkan SK setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Setelah itu, maka seluruh proses tahapan penetapan nomor induk P3K itu dianggap selesai. Jadi setelah SK terbit, maka seluruh proses penetapan nomor induk itu dianggap selesai. Nah rekan-rekan, demikian tahapan-tahapan yang dilalui apabila rekan-rekan berhasil lolos dalam P3K penuh waktu baik tahap 1 maupun tahap 2. Begitupun juga maksud saya apabila nantinya pengusulan nomor induk pegawai bagi P3K per waktu, tentu tahapan itu tidak jauh berbeda dengan tahapan yang sudah saya sebutkan dan saya sudah uraikan sebelumnya. Terima kasih rekan-rekan video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.